Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, halaman 193 nggih. Bismillah, bagian 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh orang-orang mukmin di Illiyin, di langit ketujuh, dan roh orang-orang kafir di Sijjin, di bumi ketujuh. Ini merupakan pendapat yang dinyatakan segolongan orang salaf dan khalaf yang diacukan kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Ar-Rafiqul A'la. Begitu pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang sudah disebutkan di atas bahwa ruh orang yang meninggal dibawa naik ke langit hingga tiba di langit ketujuh. Begitu pula perkataan Abu Musa radhiyallahu an bahwa ruhnya naik hingga ke arsy. Begitu pula perkataan Hudzaifah bahwa ruhnya diberdirikan di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Begitu pula perkataan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa ruhnya ada di sisi Allah. Begitu pula sabda beliau bahwa ruh para syuhada berada di pelita-pelita di bawah arsy. Begitu pula hadis Al-Bara' ibn Azib. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi yang sudah kita bahas, yang ibu-ibu ingat semua itu. Nah, itu ada hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Dikatakan dalam hadis itu bahwa memang urutannya gini ya, kalau detailnya gini detailnya. Jadi ketika ajalnya datang kan malaikat maut datang itu. Begitu malaikat maut datang, orang yang akan meninggal itu mengalami keresahan yang sangat. Pertama, keresahan terkait dengan keluarga yang akan ditinggalkan. Yang kedua, terkait dengan kemana dia akan pergi setelah ini. terkait dengan keluarga yang ditinggalkan terutama dibahas dalam hadis itu atau dalam riwayat
riwayat itu terkait dengan anak-anaknya terutama yang akan ditinggalkan. Maka orang yang baik ini dijawab keresahannya oleh para malaikat yang selama ini menemaninya, yaitu malaikat rahmat sebagai malaikat pendahulu sebelum datangnya malaikat maut ya. Itu mereka menjawab dengan jawaban kurang lebih intinya satu, yaitu tidak usah khawatir, keluargamu, anak-anakmu dibaikan oleh Allah keadaannya karena kebaikan kamu. Itu jawabannya. Nah, ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 9 niku nggih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mbok ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kita itu disuruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah keturunan kita itu, kata Allah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, sedikit banyak laku takwa kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Nah, terus kemudian dia tenang sudah itu. Setelah itu pertanyaan berikutnya, oke, kalau keluargaku baik, sekarang pertanyaan berikutnya, selain saya kemana? Surga atau neraka? Maka dijawab lagi oleh malaikat. Sependek yang saya ingat, versi riwayat Ahmad itu jawabannya mirip di surah ke-41 ayat 30 itu. Itu pernyataan para malaikat saat orang mengalami sakaratul maut. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jenengan enggak usah takut, enggak usah sedih, panjenengan dijamin masuk surga. Jadi enggak usah takut, enggak usah sedih karena dijamin pasti masuk surga. Maka orang ini sewenang, bukan cuma senang, sewenang. Karena dijamin masuk surga kan. Nah, maka dengan senang hati roh itu mau keluar. Nggih, matur nuwun. Jazakillah khairan. Maka roh itu dengan senang hati mau keluar. Nah, karena mau dengan senang hati mau keluar, maka dibisikilah oleh malaikat yang bagian berbisik. Kata malaikat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini versi Ahmad ya, redaksinya mirip di Al-Fajr itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka dengan senang hati roh itu keluar dengan senang hati. Nah, begitu keluar disambut oleh malaikat dengan kain kafan dari surga, dengan wewangian surga, digendong melalui arwah orang-orang terdahulu yang sudah meninggal. Jadi dalam perjalanan itu ketemu dengan arwahnya orang-orang yang terdahulu dan meninggal. Terus malaikat juga pada bertanya, ini ruhnya siapa, wangi banget ya. Maka disebutlah kebaikan-kebaikannya. Oh, ini pengurus majelis taklim loh, ini pengurus MTI ini. Ini donaturnya ini. Oh, ini jamaah aktif ini, disebut aktif, kebaikan-kebaikannya disebutkan. Maka kemudian langit pertama itu diterima, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Walaupun saya pernah sampaikan di sini dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah, Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah itu menyebutkan rincian tiket-tiketnya ya. Tapi kalau di hadis itu pokoknya karena ini orang baik, masuk tiket langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu diterima sampai terus tembus arsy pokoknya. Begitu dihadapkan kepada Allah, karena Allah menerima hamba itu, maka Allah pasti ampuni hamba itu. Dan Allah berfirman, belum waktunya dia di sini, kembalikan dia ke barzahnya sampai akhir ajalnya. Karena sudah Allah ampuni, sudah Allah maafkan, tentu sampai di barzah pun kalaupun ada pertanyaan kubur pasti lulus. Begitu lulus Allah berfirman, buka lorong tembus surga. Sehingga jadilah kuburnya itu seperti taman-taman surga. Nah, lalu bagaimana kalau kita menjelaskan terkait dengan katanya di iliyin? Iliyin kan di atas. Tapi kok di hadis itu, padahal hadisnya sahih itu, kok di barzah? Barzah kan berarti kan, nah begini. Tolong bedakan antara barzah sama kuburan. Jadi alam barzah sama kuburan itu beda. Jadi barzah itu alam gaib. Kalau kuburan yang kalau kita ziarah itu, cuman dia saling terhubung gitu. Sebagaimana ruhani kita sekarang sama jasmani kita. Nah, ini mungkin akan
mudah dijelaskan ketika kita bicara hadis Isra, yang hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Ketika Nabi melintasi makam Nabi Musa alaihissalam, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Itu kuburan konteksnya itu. Ya, berarti alam barzah itu memang erat hubungannya dengan kuburan. Tapi bukan berarti kuburan sama dengan alam barzah, beda. Karena kalau kuburan itu tempat jasad disimpan. Sementara kalau barzah itu tempat ruh berada. Nah, tapi secara bersamaan pula kita tahu dalam hadis Mi'raj itu Nabi kita Muhammad SAW ketemu Nabi Musa di mana? Di langit ke-6 atau ke-7. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan di langit ke-6, ada yang mengatakan di langit ke-7. Oh, berarti rohnya itu, ya, ulama menjelaskan di sini kemarin kan bahwa seperti sinar matahari aja. Jadi sinar matahari itu menyentuh bumi, tapi mataharinya di langit ke-5 misalnya gitu. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, ya saling bertaut terhubung sebagaimana sekarang ini. Saya sampaikan kan, yang pusing pikirannya, tapi yang kena lambungnya misalnya. Jadi yang pusing pikiran kan psikis ya. Tapi kalau kita bicara lambung kan berarti apa? Fisik. Atau fisiknya makan sembarangan, halal haram nggak diperhatikan, itu sedikit banyak berpengaruh pada mental. Itu mental kan sisi ruhani berarti. Berpengaruh pada kekhusyuan dalam sholat misalnya. Berpengaruh pada kegiatan dalam beribadah misalnya. Makanya sedikit banyak pasti punya pengaruh. Jadi tindakan zahir ada pengaruh ke batin, tindakan batin juga ada pengaruh pada zahir. Hanya kalau kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau di dunia ini yang dominan jasmani, rohani resesif. Tapi nanti di akhirat yang dominan adalah rohani, sementara jasmani itu resesif. Tapi memang masih ada kaitan-kaitannya. Begitu, kira-kira gitu ya. Nah, jadi tidak usah dipertentangkan kalau gitu ya, berarti akses roh itu bisa berada di barzahnya, tapi juga yang taman-taman surga itu, tapi juga bisa berada di lapisan-lapisan langit yang Allah kehendaki sesuai dengan apa yang Allah katakan terkait dengan di iliyin tadi itu. Itu seperti itu. Tapi semua ini tidak menunjukkan keberadaan roh itu di sana. Hanya sekedar naik hingga tiba di sana untuk dihadapkan kepada Robnya. Lalu Allah memutuskan perkaranya dan dituliskan kitabnya sehingga ia termasuk golongan iliyin atau sijin. Kemudian roh itu memang bukan tempat tinggal, karena di hati itu ya Allah juga belum waktunya dia tinggal di sini, kembalikan dia ke barzahnya. Jadi kalau bahasa sederhananya aslinya kita itu ya di barzah. Setiap kita itu rohnya itu tertawan di alam barzah. Hanya barzah itu ya kayak kemang pratama ini, ada kemang regensi, ada kemang golf, ada kemang niaga, ada kemang pratama, ada kemang duta, ada kemang ekspres. Yang sama-sama di kemang pratama saja beda-beda kan isi rumahnya, tergantung dari orangnya. Jadi ngoten niku, surga itu atau keberadaan roh di alam barzah itu juga tidak sama. Itu seperti itu. Bertetangga pun belum tentu fasilitasnya sama. Tapi semua ini tidak menunjukkan keberadaan roh di sana, tapi hanya sekedar naik hingga tiba di sana untuk dihadapkan kepada Rabb-nya. Lalu Allah memutuskan perkaranya dan dituliskan kitabnya sehingga ia termasuk golongan iliyin atau sijin. Kemudian roh itu kembali ke kubur untuk menghadapi pertanyaan malaikat kalau enggak bebas fitnah kubur ya. Lalu kembali ke tempat yang telah disediakan baginya. Maka roh orang-orang mukmin di iliyin tergantung pada tingkatan masing-masing, sedangkan roh orang-orang kafir berada di sijin tergantung pada tingkatan masing-masing. Jadi kembali nanti ada level-levelnya. Proses kubur tetap berjalan kalau tidak bebas fitnah kubur. Kalau bebas fitnah kubur ya enak, enggak usah ditanya oleh malaikat, langsung merasakan nikmat kubur. Kiatnya bagaimana Ustaz supaya enggak ditanya di kubur? Beberapa enggak bisa kita upayakan ya, tapi beberapa bisa kita upayakan. Seperti meninggal hari Jumat enggak bisa kita program itu. Bahwa berharap mati di hari Jumat dalam kebaikan silakan, tapi kita nggak bisa memprogram mati hari Jumat. Meninggal dalam keadaan sakit perut, nggak usah bikin program sakit perut, makan sambelnya banyak, nggak usah. Nanti kalau jatahnya ada meninggal sakit perut ya qadar Allah ya sakit perut. Pokoknya ada beberapa yang kita nggak bisa program, tapi ada beberapa yang bisa kita upayakan. Di antaranya adalah membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Membaca surah Al-Mulk atau Tabarok. Hadisnya ada dalam Ibnu Katsir yang pernah saya baca ya. Hadisnya dari At-Tirmidzi.
Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Kalau kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, lemah. Nah, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya apa? Hasan. Kita pakai yang hasan aja lah. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Dikatakan dalam riwayat itu Nabi bersabda, "Qamakal, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia. Ia didatangi dua malaikat, disebutkan nama malaikatnya Munkar dan Nakir. Dihadang dua malaikat ini oleh surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk menghadang dia. Kata surah Al-Mulk kurang lebih ini mafhum riwayat ya. Jangan sentuh orang ini karena di dalam orang ini ada saya. Kata surah. Berarti dia hafal, kemungkinan hafal atau sering baca sampai hafal. Terus kemudian kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Adu kekuatan. Yang satu utusan Allah, yang satu apa? Firman Allah. Akhirnya dengar firman Allah, malaikat Munkar Nakir mengatakan, monggo panjenengan sajalah, jangan mundur malaikat Munkar Nakir. Akhirnya orang ini bebas fitnah kubur. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ditambah lagi itu, memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Memperbanyak baca surah Al-Ikhlas kalau mau. Al-Ikhlas itu kalau kita baca 10 kali tanpa diselang-seling 10 kali. Hadisnya sahih riwayat Ahmad seingat saya ya. Itu Allah jamin akan dibangunkan rumah di surga. Tapi jangan diputus 10 langsung gitu ya. Jangan diputus pakai surah-surah yang lain. Surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa diputus. Jadi jangan diputus moto 5 dulu, nonton drakor dulu. Nah, jangan gitu. Jadi harus 10 langsung. Nah, baru kemudian itu nanti insya Allah dibangunkan rumah di surga. Kata para ulama, kalau orang udah punya jatah rumah di surga ya potensi surganya besar lah. Sehingga insya Allah ya bebas fitnah kubur, itu termasuk diantaranya. Allah itu kalau kata Imam Al-Qurtubi ya, ditambah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Kalau di versi Ahmad itu paling enggak 10. Sehari itu kita bacalah yang 10 kali itu. Paling enggak entah sekali atau 2 kali. 10 kali yang non-stop itu. Ustaz buahnya 3 kali kalau kita pagi dan petang. Ya sesekali kan, salah satunya kita baca 10 kali, tidak ada masalah. Ya paling enggak kita investasi rumah di surga itu daripada enggak punya rumah di surga nanti. Kalau enggak punya rumah di surga itu tinggalnya di kemah soalnya. Kan gitu di surah Ar-Rahman ya. Di surah Ar-Rahman itu orang yang enggak punya rumah tinggalnya fil khiyam. Khiyam itu kemah artinya. Jadi kemah, tapi kemahnya dari mutiara sih. Ya, enggak dari intan permata. Ya tidak apa-apa lah. Tapi jangan sebaiknya targetnya tetap sebaiknya punya rumah. Ya surga Firdaus itu harapan kita lah. Amin Allahumma amin insyaallah. Gak pantas Ustaz, emang gak pantas, tapi karena Nabi yang nyuruh ya kita berharap. Ngoten nggih. Yang ke-8, roh orang mukmin berkumpul di sumur Zam-Zam. Pendapat ini tidak mempunyai dalil dari kitab maupun as-sunnah, sehingga mungkin untuk diterima. Jadi nggak mungkin diterima ini karena nggak ketemu dalil Quran dan sunnahnya menurut Ibnu Qayyim. Dan tidak pula dinyatakan orang yang dapat dipercaya. Sumur Zam-Zam tidak cukup lapang untuk ditempati seluruh roh orang mukmin. Samping itu pendapat ini bertentangan dengan as-sunnah yang jelas maknanya. Maka jiwa orang mukmin itu berupa seekor burung yang bergantung di sebatang pohon di surga. Secara umum ini merupakan pendapat yang paling buruk kata Ibnu Qayyim dan rusak dalam masalah ini, lebih buruk daripada pendapat yang mengatakan bahwa roh orang mukmin berada di Jabiyah, di Jabiyah. Padahal Jabiyah merupakan tempat yang lapang dan luas, berbeda dengan sumur yang sempit. Ya namanya pendapat. Pendapat itu biasalah. Seperti pendapatan. Jadi kadang ya beda pendapat sama beda pendapatan itu seusia. Ada beberapa pendapat yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Tentu kalau ada pendapat yang nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, tentu itu tidak bisa kita terima. Kecuali nanti kalau kita bicara dinamika ijtihad, ini kan perkara gaib. Kalau perkara gaib kan kita nggak berani mengarang-arang lah. Karena ini perkara yang kita tidak tahu hal yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita diskusi perkara yang gaib, kembalikan pada informasi dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW.
Sehingga kalau misalnya ada orang kesurupan ngaku mbahnya, ya jangan percaya. Kita bilang pada akidah kita aja, informasi dari Allah dan Rasulnya yang masuk ke badan orang itu setan, itu aja. Setan kalau nggak bahasa jin yang bahasa manusia. Bahwa dia menyerupai kakek atau neneknya, loh memang kan ada korin tuh yang kerjanya nemani beliau selama di dunia. Ya pantas kalau beliau bisa niru gayanya si kakek atau neneknya itu. Sebab sih penting jangan gampang terprovokasi oleh omongan orang yang mengatakan ini rohnya mbah datang, jangan. Itu jin ngoten mawon. Kalau enggak jin kafir ya jin fasik. Karena kita kembali kepada informasi dari Nabi satu. Saya pernah cerita, mungkin di sini juga ada seorang ibu melahirkan terus meninggal, terus diisukan di kampung itu ada kuntilanak atau apa jenenge. Katanya dia jadi kuntilanak. Saya sampai sempat marah itu. Itu orang udah mati masih difitnah. Iya. Tapi ada yang ngelihat Ustaz. Iya, kalaupun ada itu jin, saya bilang gitu. Bukan roh. Roh itu tertawan di alam barzah, saya bilang gitu. Makanya pendapat-pendapat itu ya jangan langsung diterima kalau bertentangan dengan informasi yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kecuali nanti kita kalau bicara dinamika fikih ya. Kalau dinamika fikih itu beda bab nanti itu. Kalau fikih itu memang sangat dinamis. Nasih mansuhnya itu mungkin ada. Keberadaan ketiadaan ilat itu mungkin memungkinkan adanya perubahan-perubahan hukum. Karena gini, dalam Islam itu sangat bisa, kalau ngomong fikih itu bisa sangat dinamis. Sekarang haram, semenit lagi halal itu bisa. Iya, akad nikah. Sebelum akad masih haram, begitu qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur. Wa raditu bi sudah langsung halal. Itu seperti itu. Itu atau perubahan dari minuman keras menjadi cuka. Itu minuman keras tadinya haram. Begitu dibiarkan berubah menjadi cuka halal. Itu di fikih itu begitu. Allah, atau yang tadinya halal bisa menjadi haram. Misalnya, kenapa? Karena diperoleh dengan cara yang tidak benar, misalnya gitu. Beras itu halal, tapi karena dari nyolong menjadi haram dengan sebab, kira-kira gitu. Menjadi haram dengan sebab. Bukan berasnya haram, enggak, tapi menjadi haram karena sebab gitu. Itu seperti itu. Jadi fikih itu sangat dinamis sekali. Nah, kalau fikih itu memang kalau orang belajar fikih itu memang mesti lapang dada. Dadanya mesti selapangan, selapangan pesawat terbang. Boy harus lapang banget. Kalau nggak lapang, bisa kena TBC. Ya karena pusing dengan banyak-banyak dinamika hukum. Pun lanjutnya. Jadi itu perkara yang ada di sumber Zam-Zam itu nggak usah diiyakan ya. Jadi kita berkeyakinan bahwa roh itu berada di alam barzah. Bahwa ada yang baik di iliyin, di mana iliyin itu rahasia Allah, terus ada yang di sijin bagi yang jahat itu. Lanjut aja deh. Nanti kalau saya cerita malah ngarang-ngarang. Yang 9, roh orang-orang mukmin berada di barzah di bumi yang berpergian menurut sekehendaknya. Roh orang-orang mukmin berada di barzah di bumi yang bepergian menurut kehendaknya. Pernyataan ini diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang disebut barzah adalah pembatas antara dua sesuatu. Seakan-akan Salman memaksudkannya berada di bumi yang berada di antara dunia dan akhirat, yang dilepaskan di sana dan dapat pergi sekehendaknya. Ini termasuk pendapat yang kuat ketika ruh meninggalkan dunia dan belum sampai di akhirat, tapi ia berada di barzah di antara dunia dan akhirat. Roh orang-orang berada di barzah yang luas yang di dalamnya ada ketentraman dan rizki serta kenikmatan. Sedangkan roh orang-orang kafir berada di barzah yang sempit yang dalamnya hanya ada kesusahan dan siksa. Firman Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun ayat 100 itu, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, hingga di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah. Dan jadi barzah di sini adalah tempat yang ada di antara dunia dan akhirat, yang mana asalnya merupakan pembatas atau dinding antara dua hal. Dimensi terdekat dengan kita itu dimensi jin, Bu ya. Dimensi yang terdekat dengan kita, kan kita ini dimensi manusia ya. Dimensi makhluk yang sifatnya materi, 3 dimensi lah kalau bahasa kita. Nah, dimensi yang terdekat di atas kita itu dimensi jin, Banul Jan, itu dimensi terdekat dengan kita. Makanya
kita nggak usah terlalu panik selama tidak mengganggu ya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang misalnya perasaan kursi tadi saya taruh begini kok tiba-tiba berubah ya, padahal nggak ada orang misalnya, nggak usah kaget, biasa aja gitu. Selama tidak mengganggu biasa aja, nggak usah kaget. Jenengan wudhu kayak ada yang ikut wudhu, udah biarin aja. Selama tidak ganggu biarin aja. Ya, ya. Jenengan sendiri, jenengan sendiri. Ada cucu? Nggak ada cucu? Betul, jenengan sendiri di rumah apa ada? Ya Allah, winung. Betul, dan selama tidak ganggu biarin aja, tidak ada masalah. Karena dan jangan kegeeran, saya sering bilang ya, jangan kegeeran terus mengatakan mereka menempati rumah saya Ustadz. Enggak, bukan mereka menempati rumah kita yang menempati rumah dia gitu. Karena bisa jadi mereka di Kemang 200-an tahun, kita aja yang baru berapa puluh tahun di sini. Ya, jadi mereka udah ratusan tahun. Selama tidak mengganggu, kalau mengganggu baru namanya setan. Kalau sudah mengganggu baru namanya apa? Setan. Selama tidak mengganggu biarin aja. Wis bapak ngomong kuat sakar mokono aja. Tapi kita tetap yang penting kita zikir. Tapi kita tetap dikendalikan dengan zikir, baca Quran, sholat sunnah, sujud tilawah lah. Sujud tilawah itu kan setan lari nangis itu. Kalau dia setan ya. Kalau dia setan. Pokoknya selama tidak mengganggu biarin aja. Selama tidak mengganggu. Kalau mengganggu baru itu namanya apa tadi? Setan. Itu seperti itu. Lanjut. Setelah alam jin itu baru alam ruh, kemungkinannya itu alam ruh. Itu seperti itu. Alam ruh itu karena gini, kan dimensi jin kan nggak bisa nyentuh ruh kan, karena jin kan juga punya ruh sama aja. Di atasnya kan malaikat bisa menyentuh sini. Malaikat kan gini, tertibnya gini Bu. Alam yang di atas kita itu menurut sunnatullahnya ya. Kalau kita baca surah Al-A'raf ayat 27, iblis dan pasukannya dari bangsa jin itu bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi menurut tertib alamnya itu, jin itu bisa mengakses kita. Tapi kita tidak bisa mengakses mereka secara dohir ini, secara dohir. Tapi manusia kan punya kemampuan rohani. Kemampuan rohani inilah yang bisa mengakses mereka, namanya fuad. An-Najm ayat 11 itu. Maka dabal fuadu maro'a. Hatinya paling dalam bisa melihat apa yang tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya. Makanya ketika malaikat Jibril itu dilihat oleh Nabi dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu Nabi ngelihatnya nggak pakai mata yang ini Bu, tapi pakai fuad. Itu surah An-Najm itu, ayat 11 terutama. Itu pakai fuadnya itu. Nah fuad ini punya kemampuan namanya basiro. Basiro itu penglihatan pakai mata hati yang paling dalam itu. Saya tidak mengatakan indera keenam karena dalam Islam memang tidak dikenal istilah indera keenam. Dan secara ilmiah terbukti bahwa indera itu tidak 6. Ada banyak, ada indera bekti, indera birowo, ada banyak indera. Itu pokoknya banyak lah indera itu. Nah singkat cerita itu fuad namanya. Cuman kalau terjadi pada seseorang yang biasa-biasa ya notabene kayak kita inilah misalnya, itu kita patut waspada aja sih. Itu yang sedang berfungsi basirohnya atau jangan-jangan jinnya udah ada dalam dirinya. Itu pertanyaannya. Makanya kalau ada orang bilang bisa ngelihat jin, itu dua kemungkinannya. Memang fuadnya berfungsi, atau maaf ya jinnya sudah ada dalam dirinya, artinya jin ngeliat jin gitu maksudnya. Nah, kecuali mereka menampakkan dirinya kepada kita, itu semua harus bisa melihat. Contoh tiba-tiba ada orang datang di sini, kalau dia menampakkan diri ke kita ya, tentu semuanya bisa melihat. Sebagaimana dulu ketika iblis bertamu kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk atas perintah Allah untuk menjawab semua pertanyaan Nabi, semua sahabat melihat bentuknya dilihat. Misalnya saya di nomor komentar keminta kuaplok kayak ngelihat bentuknya iblis yang menyamar saat itu untuk menemui Nabi kita Muhammad. Semuanya bisa melihat. Itu seperti itu. Tapi ketika kemudian mereka nggak menampakkan ke kita tidak bisa melihat mereka dari tempat yang mereka bisa melihat kita, itu di Al-A'raf ayat 27. Kayak gini kita ngaji begini, emang yang ngaji cuma yang kelihatan aja? Enggak, yang nggak kelihatan pun juga ikut ngaji, cuma kita nggak tahu aja. Itu sampingnya Bu Kinung, belakang itu tasu iya, kalau yang kelihatan aja belum tentu manusia semua itu. Allah watan khiyar. Tapi saya coba bangsa jin itu juga ikut ngaji sebagaimana di surah Al-Jin itu. Mereka juga ikut berusaha ikut sholat berdesakan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimensi roh ini bisa mengakses ya alam jin ya alam manusia berarti, karena jin pun juga punya roh.
Nah, malaikat bisa mengakses semuanya karena yang mencabut nyawa ruh itu, yang mencabut ruh itu siapa? Malaikat, gitu loh. Itu tartibnya itu gitu. Nah, sehingga terus kemudian dimensi ini terus gimana pengertiannya? Jaraknya. Ya, ini yang wallahu alam, ini perkara gaib. Kalau pakai penjelasan orang sekarang ala orang-orang fisika modern lah ya, atau orang-orang IT itu mengatakan ya kayak partisi-partisi di komputer aja. Jadi ya, kalau kita buka bagian yang ini, bagian ini nanti mau pindah-pindah, cuman beda dimensi gitu aja. Bagaimana memahamkannya, wallahu a'lam bishawab, karena hakikatnya hanya Allah yang tahu. Nah, berarti gini ya, berarti gini, karena kita dekat, berarti bisa dong diakses sebenarnya. Jawabannya bisa. Masih ingat ya ketika Nabi berada di sumur yang ada di Badar, di mana Abu Jahal CS dikubur di situ, dan Nabi bertanya pada mereka, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan buat kalian? Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ini hadisnya Bukhari apakah mereka bisa mendengar? Maka kata Nabi, bahkan pendengaran dan penglihatan mereka lebih tajam daripada kalian yang masih hidup. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena dia kafir ya. Kalau orang muslim kan bisa jawab, karena kalau kita mengucap salam dijawab salamnya. Hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Muhammad Abdul Haq, artinya sahih kalau yang itu. Nah, sehingga berarti mereka bisa dong kita akses, bisa. Bahkan mereka juga bisa mengakses kita, terutama kalau yang beriman ya. Kalau orang kafir saya nggak tahu, Allah alam. Tapi kalau untuk orang yang beriman bisa mengakses keluarganya. Sehingga dikatakan kalau di dalam Al-Quran yang ada teks ayatnya itu jelas dikatakan di antara fasilitas untuk para syuhada Uhud, karena konteks ayat itu syuhada Uhud nanti dikaitkan dengan siapapun yang diberi kedudukan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, tidak hanya orang harus mati perang. Dikatakan dalam ayat itu, farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bergirang hati mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dari Allah di barzahnya itu. Bahkan mereka juga bergirang hati menyaksikan temannya, keluarganya yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Senang karena mereka teman-temannya, saudara-saudara itu ikut berjuang di jalan Allah tapi ya. Tapi kalau kata Abdullah bin Umar, tapi kalau keluarganya ndablok ya sedih juga dia. Nah, jadi kalau tadi senang kalau ngeliat keluarganya ikut berjuang di jalan Allah, berbuat baiklah. Nah, ibu bapak kita sudah meninggal, melihat kita ngaji ya senang. Pak Joko ngeliat Bu Reni rajin ngaji ya senang. Nah, kira-kira gitu. Singkat cerita, kalau berbuat yang gak benar ya sedih, sama sedih. Itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi memang dimensinya sangat dekat ya. Dimensinya sangat dekat. Seberapa dekat dan seberapa jauh jaraknya wallahu alam. Tapi yang pasti itu ada dinding yang kokoh namanya. Di mana dinding yang kokoh itu sampai nanti hari kebangkitan baru nanti akan dibuka semuanya, karena pada akhirnya semua akan kumpul jadi satu di tempat yang namanya mahsyar itu nanti. Wallahu alam bishawab. Nah, ini perkara gaib, kita nggak berani berkreasi karena informasi berdasarkan pada apa yang dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, walaupun ulama tidak berani berkreasi, tapi tetap saja masih terjadi perbedaan pendapat ya. Seperti misalnya antara Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar terutama. Kalau Siti Aisyah kan beliau punya pendapat bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mengakses keluarganya yang masih di dunia. Jadi kalau kita ziarah ya beliau nggak bisa mengakses kita. Kenapa? Karena beliau berdalil pada ayat bahwa engkau wahai Nabi, terjemahnya wahai Nabi, engkau tidak akan mampu membuat orang yang mati itu mendengar. Ya, innaka latusmi'ul mauta itu. Kamu tidak akan pernah kuasa membuat orang yang mati itu bisa mendengar. Nah, makanya terus kemudian diyakini oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa. Tapi kalau Abdullah bin Umar, karena dengar hadis dari bapaknya tadi Umar bahwa pendengaran dan penglihatan mereka itu lebih tajam daripada kalian, beliau meyakini bisa melihat dan mendengar keluarganya yang masih tinggal di dunia. Bahkan mengetahui siapa yang ziarah yang datang, mengetahui siapa yang mendoakan. Itu keyakinan Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat yang lain. Masih ada terjadi perbedaan pendapat. Tapi ada yang menarik. Ini yang sering saya sampaikan ya. Siti Aisyah populer pendapatnya orang yang meninggal tidak bisa mengakses keluarganya yang masih tinggal di dunia. Tapi menarik, beliau itu ketika ziarah kubur, saat itu di Raudhah isinya baru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kalau ziarah buka cadar.
karena nggak ada siapa-siapa kecuali Allah dan suaminya serta ayahnya. Buka cadar. Nah, begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, isinya jadi 3 sekarang isinya kan, Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sejak itu beliau pakai cadar. Ditanya oleh khadimahnya, ya Ummal Mukminin, kenapa panjenengan kok pakai cadar? Biasanya kan dibuka. Kata Siti Aisyah, saya malu ada Umar di sini. Saya malu ada Umar. Itu oleh para ulama dipahami sebagai ulama. Berarti Siti Aisyah meyakini sebenarnya bahwa orang yang meninggal itu bisa menyaksikan orang yang masih hidup. Jadi bisa mengakses lah. Makanya beliau merasa malu, saya malu. Jadi orang yang meninggal itu tahu siapa yang ziarah, siapa yang menziarahinya, siapa yang mendoakannya. Hanya di kitab At-Tadhkirah itu terutama hari Jumat sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Kalau di At-Tadhkirah itu, kalau kita ziarah di hari Jumat sehari sebelumnya dan atau sehari sesudahnya. Itu jadi sehari Kamis, Jumat, Sabtu itu hari-hari di mana kalau dalam kitab At-Tadhkirah itu ahli kubur bisa memperhatikan atau mengetahui siapa yang ziarah kepadanya. Itu seperti itu. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Allahu Akbar. Kemudian roh orang-orang mukmin berada di sebelah kanan Adam dan roh orang-orang kafir berada di sebelah kiri Adam. Ini Nabi saksikan saat Nabi Mi'raj yang saya tahu ini. Ini merupakan pendapat yang dikuatkan hadis sahih, yaitu hadis tentang Isra. Pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan mereka yang seperti itu. Tapi yang demikian itu tidak menunjukkan posisi mereka yang sebenarnya di sebelah kanan dan kiri. Maksud di sebelah kanannya adalah di bagian yang tinggi dan luas, dan yang berada di sebelah kiri adalah bagian bawah dan terpenjara. Ada Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah berkata, barzah yang dilihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra adalah di langit dunia, langit pertama ya. Hal itu terjadi dalam keadaan yang terputus dari semua unsur. Berarti menunjukkan bahwa roh orang yang ada di sisi Adam itu berada di bawah langit yang terputus dari segala unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. Biasanya Ibnu Hazm mencerca habis-habisan orang yang berkata tanpa disertai dalil. Ibnu Hazm ini ulama Zahiri. Ulama Zahiri itu text oriented tapi alim, bukan orang ngawur. Kan ada text oriented tapi bodoh kan ada. Ini enggak, orangnya text oriented tapi orangnya alim orang. Bukan orang sembarangan ini. Ibnu Hazm biasanya kalau ada orang enggak pakai dalil dimarahi habis sama dia. Tapi kok tumben-tumbennya enggak, kata Ibnu Qayyim. Biasanya Ibnu Hazm mencerca habis-habisan itu orang yang berkata tanpa sertai dalil. Lalu dari Alkitab As-Sunnah macam apa yang dia gunakan untuk mendukung pendapatnya ini? Pada bagian mendatang akan kami sampaikan perkataannya ini, insyaallah, kata Ibnu Qayyim nanti ya. Sabar. Jika ada yang bertanya, apabila roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam, sementara Adam berada di langit dunia, dan di sisi lain roh para syuhada berada di bawah lindungan arsy, maka apakah arsy itu berada di atas langit yang ketujuh ataukah berada di sebelah kanan Adam? Bagaimana pula dengan roh yang dilihat Nabi kita Muhammad SAW di langit dunia? Jawabannya bisa dari beberapa sisi. Yang pertama, tidak ada penghalang keberadaan arsy itu di sebelah kanan Adam, tapi di bagian atas sebagaimana roh orang yang menderita berada di sebelah kirinya dan di bagian bawah. Yang kedua, tidak ada penghalang bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk melihat roh itu berada di langit dunia, meskipun tempat tinggal yang ditetapkan berada di atasnya. Berikutnya, tidak ada pengabaran bahwa beliau melihat seluruh roh orang yang berbahagia di langit dunia. Sebagaimana yang sudah diketahui secara pasti, roh Nabi Ibrahim AS dan Musa AS berada di langit ke-6 dan ke-7. Roh sebagian orang-orang yang berbahagia lebih tinggi dari sebagian yang lain, sebagaimana roh orang-orang yang menderita juga berbeda-beda tingkatannya. Seingat saya redaksinya langit pertama kan Nabi itu disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu di sisi kanannya, ini
pemahamannya wallahu alam, kan ini perkara ukhrawi ya. Itu ada anak cucunya, di sebelah kirinya juga ada ruhnya anak cucunya. Nabi Adam kalau ngelihat ke arah kanan senyum beliau. Kalau ngelihat ke arah kiri itu beliau nangis, sedih beliau. Karena sebelah kanan itu anak cucunya yang masuk surga nantinya. Sementara kiri itu anak cucunya yang masuk neraka. Beliau sedih. Ya mbah ndelok putu ciloko kan ya sedih. Ya, Nabi Adam itu gitu. Nah, itu Nabi melihatnya di di langit dunia, langit pertama, itu langit pertama. Nah, ini tidak berarti serta-merta kata para ulama tadi pengertiannya bahwa roh itu tinggal di situ juga, enggak. Itu hanya semacam pemberitahuan saja bahwa memang anak Adam pada akhirnya akan terbelah menjadi dua, yaitu masuk surga dan masuk neraka. Nah, di surah Al-Waqiah itu ada ayat yang berbunyi, awalnya bunyinya gini. Di awal-awal surah Al-Waqiah itu bunyinya gini, sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Banyak dari orang terdahulu yang masuk surga, sedikit dari orang belakangan yang masuk surga. Sahabat itu sedih itu. Sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, berarti kita ini dikit dong ya Rasulullah yang masuk surga nanti. Karena orang dulu banyak kata Allah, sementara kita kok sedikit. Terus pertanyaan itu dijawab oleh Allah di ayat berikutnya itu. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Jadi banyak dari orang dulu yang masuk surga, banyak pula orang belakangan yang masuk surga. Terus sahabat senang itu. Oh ternyata banyak yang masuk surga gitu. Bedanya apa ayat pertama sama ayat kedua itu? Oh rupanya ayat pertama itu kalau kita bicara kuantitas. Kalau kita bicara persentase, sama-sama banyaknya masuk surga nih, kalau secara persentase. Maksudnya bagaimana begini? Dari zaman Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW kan umat terdahulu itu kan. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu kan umat terdahulu berarti kan. Sampai sebelum Nabi Muhammad SAW umat terdahulu. Umat terdahulu itu ternyata jumlahnya secara kuantitas, cacah jiwanya itu banyak. Karena Nabi Adam aja putranya lahir bolak-balik 70 kali itu kembar. Seperti itu. Ya pokoknya gitulah. Orang dulu kan enggak ada kerjaan lain selain bikin anak kan. Ya umure dawa-dawa, hiburannya mau gawe anak tok, gawe anak. Wes singkat kata singkat cerita anaknya banyak lah. Jadi orang dulu tuh ternyata jumlahnya banyak, secara cacah jiwa kuantitas itu jumlahnya banyak dibandingkan orang sekarang. Yang ketakut punya anak, ngono ya umurnya gak dawa pisan. Orang belakangan kan gitu. Kenapa? Ya mending kalau KB Bu ya, orang Jepang malah iya. Di beberapa negara tertentu kan dipaksa suruh punya anak dan dijanjikan kalau punya anak akan dibiayai itu kurang nopo. Jadi orang Indonesia itu paling enak jadi orang Indonesia. Iya. Belum punya kerjaan udah berani nikah gitu. Gaji belum punya sudah nambah anak. Karena keyakinan mereka orang mungkin tidak semua orang punya gaji tapi semua orang pasti punya rezeki. Jadi singkat cerita akhirnya kalau kita presentasikan gitu ya, itu orang dulu ya yang masuk surga ya banyak, orang belakangan yang masuk surga ya banyak, tidak usah khawatir. Semoga kita termasuk yang masuk surga itu, amin Allahumma amin insyaallah. Allahu Akbar. Dan saya sering sampaikan di sini, umat Nabi Muhammad SAW itu potensi masuk surganya lebih besar daripada potensi masuk nerakanya. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad SAW masuk neraka, itu malaikat heran. Loh kok iso? Kok iso? Ibu tahu kenapa? Saya sering sampaikan sini ya. Kita pakai pendekatan rumus Al-Qari'ah saja ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wis pokok timbangan kebaikannya lebih berat surga. Timbangan keburukannya lebih berat, teorinya ya neraka. Nanti belum teori syafaat, baru teori dasarnya aja neraka wis ngono. Kita berangkat dari hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita bicara kebaikan ya. Baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah seperti sudah dikerjakan sekali utuh.
Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700, bahkan bisa hingga tak berhingga. Tapi kalau dosa, baru niat saja belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan dapat pahala, ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan dosa itu. Berarti potensi kita untuk masuk surga lebih besar. Satu dulu. Yang kedua sekarang, Allah itu meletakkan satu rumus untuk kita di surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Setiap kita berbuat baik, asal Allah terima, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Itu rumusnya itu. Ini kita ngaji ini tidak hanya dapat pahala insya Allah, tapi juga dosa dihapus. Bahkan malaikat-malaikat mendoakan kita agar dosa kita diampuni. Bahkan ikan-ikan di lautan. Berarti potensi kita masuk surga itu besar atau besar? Besar sebenarnya. Loh kok ada orang potensi masuk surganya besar, kok masih masuk neraka? Berarti apa? Kebuangan. Belum teori syafaat. Yang dalam hadis yang sahih banyak ceritakan ketika timbangannya kebaikan lebih ringan itu, kata Allah carikan amal-amalan sunnahnya. Akhlaknya bagaimana, Quran datang, puasa datang, izin ngasih syafaat diizinkan oleh Allah. Terakhir bitaqwa la ilaha illallah menang, timbangan kebaikannya menang. Itu teori syafaat. Artinya apa? Potensi kita selamat dari neraka itu besar sekali boy. Sebenarnya. Makanya kalau sampai ada yang masuk neraka berarti nopo? Kebuangan. Ibarat tikus mati kelaparan di lumbung padi. Gak pantas, mosok di lumbung padi mati kelaparan. Pantasnya mati keseretan. Mergo gak ngono. Ini kok mati kelaparan gak pantas banget. Singkat kata, singkat cerita, kalau melihat ini, patut kita bersyukur pada Allah menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk, semoga kita termasuk min ashabil jannah itu. Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Nggih. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Kalau enggak ada saya teruskan. Nggih, monggo Bu Murni. Ada hadis pernah saya baca, riwayatnya itu tentang Nabi itu rutin ziarah ke makam syuhada itu bulan Sya'ban. Ya, ada hadis yang menyebutkan aukamakal Nabi itu rutin ziarah makamnya para syuhada. Itu bulan Sya'ban, aukamakal. Bahkan di awal Sya'ban sebenarnya. Mungkin berangkat dari situ, sebagian orang memahami berarti bulan Sya'ban ini bulan yang bagus lah untuk ziarah kubur. Sampai sini aman, tidak ada masalah sampai sini ya. Cuman kadang muncul keyakinan dari sebagian orang yang mengatakan ini kan mau Ramadan, terus libur siksa kubur. Ini roh-roh mau pulang semua ini. Nah, ngasih tahulah ziarah kubur, Mak, Pak, aku sudah pindah rumah. Nanti biar kalau pulang nggak nyasar. Nah, ada yang begitu itu ada, tapi tidak banyak. Nah, yang begitu-begitu itu barangkali yang keliru. Satu, nggih. Jadi istilahnya jemput arwah namanya. Ada istilah jemput arwah itu. Nanti kalau Idul Fitri ngantar arwah, itu ada. Betul, saya nggak bohong, saya pernah dengar itu, tapi nggak semuanya begitu. Yang ada yang begitu. Jadi istilah mereka itu jemput arwah, nanti Idul Fitri ngantar arwah. Ben kode pose ganti Pak, saya Pak. Ada yang begitu ada, tapi nggak semuanya itu. Tapi ada, itu yang salah satu. Yang kedua yang salah itu barangkali kalau dia meyakini wajib, harus gitu. Enggak, itu nggak wajib, nggak harus. Justru para ulama memahami di kitab At-Tadhkirah kita itu ziarah kubur itu adalah sunnah kapan saja kita mau. Jadi kalau dia maunya sekarang ya betul apa umurnya. Aku maunya Sya'ban kok, ya sudah nggak apa-apa, silakan. Nah, jadi kalau dia sempatnya sekarang ya silakan aja, nggak ada masalah. Jadi bukan diharuskan. Tadi kalau yang mengatakan harus itu yang salah saya. Matan nggih, jangan diharuskan.
Jangan punya keyakinan yang aneh-aneh tadi itu. Kalau yang pernah saya dengar itu, pernah ada orang cerita sama saya, itu istilahnya jemput arwah Ustaz kalau Sa'ban itu. Kalau Idul Fitri nganter arwah. Jadi jemput arwah sama nganter pulang arwah itu. Itu repot. Arwahnya nggak tahu saya kira nggih. Wallahu alam. Kalau kita istilahnya ziarah kubur. Lebih baik kita pakai istilah kita mau ziarah kubur. Jangan pakai nggih, kenapa Bu? Nggih. Kita jawab gini. Ziarah kubur itu kan kapan saja kita mau. Jadi jangan pernah dipahami secara harfiah pengertian terus libur siksa itu terus ahli kuburnya pada mulai kabeh terus nggak ada di kubur. Lalu lagi pulang kan mereka berada di alam barzah. Lah sing ngomong mulai amping-amping di lawang ya sapa sing ngomong gitu. Kan itu tadi yang saya bilang kalau perkara gaib kita memang mesti pakai dasar. Memang ada Bu riwayat Al-Baihaqi tapi itu berkaitan dengan malam Jumat ya yang mengatakan bahwa kalau malam Jumat itu ruruh pada pulang. Tapi kan riwayatnya lemah. Nah, kita nggak usah pakai riwayat yang itulah. Tapi bahwa ruh itu bisa mengakses, iya. Tapi perkara liburannya kan jadi alam barzahnya sana. Jadi kalau kita kesana tetap ada loh dia liburannya di situ. Kalaupun misalnya liburan loh ya. Pemahaman libur siksa pada bulan Ramadan itu karena pintu neraka ditutup. Di antara bentuk siksa kubur itu adalah dibukanya lorong tembus neraka. Nerakanya ditutup. Berarti apa? Libur siksa. Ngoten mawon pemahaman libur siksa pada bulan Ramadan itu pengertiannya itu gitu. Jadi bukan berarti terus dia pergi dari barzahnya kayak terus kosong. Mas Joko ini saya ya ada, tetap ada. Ngatan nggih Bu Kinung nggih, wallahu a'lam bishawab. Kalau dulu suami dimakamkan jauh. Oh, tanah kusir. Enggak yang lain soalnya. Nggih. Oh, nggih lah di sana. Iya kalau di sana. Insyaallah. Nggih insyaallah. Yang penting sesurga Bu. Oh, berarti jangan soulmate banget sama Bapak nggih. Udah janjian saya itu. Sebelum nikah ngomong gitu. Oh, udah dulu ya. Masya Allah. Iya. Nggih. Gimana yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya afwan Bu.